kita masih dapat berkumpul bersama di Masjid Al-Karomah BPKD Provinsi Riau dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Yang terhormat Al-Ustadz Dr. Muhammad Fahri MAG. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Kepala Badan BPKD Provinsi Riau. Selanjutnya yang sama kami hormati Bapak Sekretaris, Bapak Kepala Bidang, Bapak Ibu Kasubit, Kasubag, dan Bapak Ibu seluruh pegawai di lingkungan BPKD Provinsi Riau. Baiklah, untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sama-sama kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Suhardi Prama Surya. Kepada adik kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da ma ba'du. Yang pertama tentunya sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana jika nantinya kita sebagai hamba yang bersyukur akan ditambah nikmat pada kita. Untuk selanjutnya salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan pesan-pesannya kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memang dekatnya sampai lah hingga pada hari ini kita sama-sama merasakan nikmat Islam dan nikmat iman. Dan sama-sama kita muliakan telah hadir bersama kita Ustadz Abdul Karom Dr. Muhammad Fahri MAG. Alhamdulillah beliau kemarin juga baru diganti sebagai Kepala Bidang Urusan Agama Islam di Kementerian Agama Provinsi Riau.
Yang sama-sama kita hormati Kepala BPKAD Provinsi Riau, alhamdulillah juga telah hadir bersama kita pada pagi hari ini. Selanjutnya Kepala Bidang di lingkungan BPKAD Provinsi Riau, Sekretaris BPKAD Provinsi Riau, Kepala Subit Kasubag dan Kasubkoor di lingkungan Provinsi Riau, dan selanjutnya seluruh jamaah ASN pegawai di lingkungan Provinsi Riau sama-sama kita banggakan. Secara singkat, kami diminta untuk menyampaikan arahan sebagai bentuk sosialisasi dan pertanggungjawaban dari kepanitiaan dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan ibadah di bulan Ramadan yang sama-sama akan kita hadapi tidak berapa lama lagi. Sejatinya memang dengan keberadaan Masjid Al-Karomah di lingkungan kantor kita merupakan fenomena keunikan tersendiri, bahwasanya pimpinan kemudian memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah, khususnya dalam pelaksanaan ibadah-ibadah selain dari rumah, yaitu nantinya insya Allah akan dilaksanakan ibadah tarawih berjamaah setiap malam yang juga akan diadakan tausiah. Selanjutnya untuk ibadah di pagi hari akan dilaksanakan tahsin untuk putra jam 10 itu setiap harinya dari Senin sampai Kamis. Kemudian juga ada tahsin ahwat yang jadwalnya mungkin seperti jadwal reguler. Setelah itu pada sholat zuhur, sebelum sholat zuhur atau qabla zuhur, kita akan mengadakan kajian kultum singkat sekitar 10 sampai 15 menit setelah azan setiap hari sampai minggu ketiga, Senin sampai Kamis. Artinya setelah yang putra tadi tahsin jam 10, sebelum sholat zuhur kita juga akan melaksanakan kegiatan tahsin kultum singkat. Untuk selanjutnya berbuka akan diadakan takjil masing-masing setiap 6 hari itu masing-masing bidang, karena kita ada 5 bidang, kemudian dikali 30 hari. Tadi jadwalnya juga sudah disampaikan bahwa minggu pertama kalau tidak salah saya itu sekretariat, selanjutnya kemudian perbendaharaan, dan pamungkasnya itu adalah bidang anggaran daerah. Minggu keempat itu kalau tidak salah bidang PBND. Nah selanjutnya juga ada pemberian santunan anak yatim yang akan kita lakukan pada minggu kedua, kalau tidak salah ingat saya itu pada tanggal 15, yang mana kondisi kas pada hari ini sudah mencapai di angka Rp22.500.000, dan itu akan diberikan kepada lingkungan internal kita, kemudian juga di lingkungan di sekitar kantor kita, yaitu kalau tidak salah di RW bagian belakang ada masjid yang pada pelaksanaannya sudah juga dilakukan pada tahun lalu. Untuk selanjutnya momentum sebenarnya pada hari ini adalah yang pembuka, yaitu kegiatan Tahlil Ramadan yang sama-sama bakal kita lewati, yaitu yang ceramah agama akan disampaikan oleh Dr. Muhammad Fahri. Dan tentunya kami berkenan pada beliau untuk menyampaikan mengingatkan kembali bagaimana sesungguhnya esensi dari pelaksanaan ibadah Ramadan yang tentunya memiliki esensi nilai ibadah tersendiri dibanding dengan ibadah-ibadah yang lain. Penyampaian ini jika ada kata-kata yang salah saya mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Ustaz Dr. Haji Muhammad Fahri MAG. Kepada Al-Ustaz kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah allazi la nabiyya ba'da. Syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala BPKAD Provinsi Riau Pak Haji Indra, Bapak Sekretaris Pak Isban, Bapak Kepala Bidang, istilahnya ya, Kepala Bidang, seluruh pejabat fungsional, struktural, dan keluarga besar BPKAD Provinsi Riau,
hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pagi ini kita berkumpul di masjid mulia ini, satu di antara masjid tertua di pemerintah Provinsi Riau, karena ini memang kata Pak Kaban tadi sejak tahun 70 sudah ada, dan posisi masjid ini oleh masyarakat sangat strategis, termasuk saya sendiri. Saya kalau ada acara habis asar atau kalau ada kajian habis isya arahnya ke sini, biasanya saya sholat asar atau sholat isyanya di sini. Bapak Ibu sekalian, tanpa terasa oleh kita telah berada pada hari ke-27 Sya'ban 1446 Hijriah. Insya Allah tanggal 29 Sya'ban di Selat Baru kita akan melakukan ru'yatul hilal, begitu tenggelam matahari. Dan rupanya ini bagian tupoksi saya juga Pak Kaban. Saya baru dilantik kemarin pagi sebagai Kepala Bidang Urais Kanwil Kemenak Provinsi Riau. Jadi binaan itu seluruh KUA, seluruh Provinsi Riau, termasuk masjid-masjid, termasuk masalah hisab dan ru'yah. Tapi hisab ini bukan hisab yang lain nih. Nah, kan pula ada pula ahli hisab. Habis makan, hisab sebatang Ustaz. Kami ini grup ahli hisab katanya. Rupanya hisab rokok rupanya. Itu kalau organisasinya Muhammadiyah ahli hisab. Jadi kalau organisasinya NU itu Majelis Suro namanya, Majelis Suka Rokok. Jadi masing-masing punya grup masing-masing. Bapak Ibu sekalian, insya Allah kalau posisi hilal di tanggal 29 Sya'ban tersebut tenggelam matahari berada pada posisi 3 derajat atau lebih, maka negara-negara Asia Tenggara telah sepakat mengatakan masuknya Ramadan. Dan dalam mazhab Syafi'i, Bapak sekalian, ini berbeda dengan 3 mazhab lain. Jadi Bapak Ibu jangan banding-bandingkan dengan Arab nanti. Arab itu adalah mazhab Hambali. Jangan bandingkan nanti dengan daerah Irak dan Iran sana, itu mazhabnya Hanafi kebanyakan. Atau mungkin daerah Afrika Utara itu mazhabnya Maliki. Tapi kalau Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia dan sekitarnya itu mazhabnya Syafi'i. Artinya dalam mazhab ini tempat melihat bulan itu harus disesuaikan dengan posisi masing-masing di bawah satu kepemimpinan. Maka dalam satu kepemimpinan tidak boleh terjadi 2 atau 3 perbedaan mestinya, tetapi dia harus sama. Kenapa Malaysia misalnya tidak mengikuti yang di Indonesia? Karena negaranya beda, walaupun daerah waktunya sama. Kenapa kita tidak mengikut Arab Saudi saja? Ya karena daerahnya sudah beda, waktunya pun sedikit berbeda. Lebih dulu kita tenggelamnya matahari daripada Arab Saudi tersebut. Sebutlah misalnya jam 6:30 sore di sini Pak Bu, di Indonesia bagian barat misalnya, kita melihat bulan. Ternyata bulan tidak nampak di sini. Otomatis berdasarkan hadisnya kita harus menggenapkan Sya'ban itu menjadi 30. Tapi di Arab Saudi ketika di sini 6:30 maghrib, di situ kan masih 2:30. 4 jam setelah itu tenggelamlah matahari di Arab Saudi sana. Ternyata bulan sudah berada pada posisi 4 derajat misalnya. Otomatis di sana pedomannya maghrib tersebut. Maka mereka memandang malam itu sudah malam Ramadan.
besoknya harus berpuasa. Jadi jangan katakan pula Indonesia ini mandi-mandi dan macam hebat pula daripada mufti-mufti di Arab sana. Tidak, Pak. Sejak zaman telah wafatnya Rasul, ini kejadian Pak Bu, ini sepupunya Rasul, Abdullah ibn Abbas. Lalu kemudian salah seorang dari negeri Syam itu kan negeri Syria. Lalu kemudian datang ke Madinah. Di Syria atau Damaskus tersebut, itu Ramadan jatuhnya adalah malam Jumat. Malam Jumat. Awal Ramadan jatuhnya malam Jumat. Setelah beberapa hari Ramadan dia datang ke Madinah. Oleh Abdullah bin Abbas ditanya, kalian Ramadan kalian melihat bulan kapan nampak? Malam Jumat kami sudah nampak, hari Jumat kami sudah puasa. Kata Abdullah bin Abbas, kami di Madinah ini baru bisa melihat bulan itu adalah malam Sabtu. Malam Sabtu. Maka hari Sabtu kami berpuasa. Lalu kemudian ditanya pada Abdullah bin Umar, kenapa kita tidak mengikut puasa? Kan di Syria itu sudah nampak bulan. Meskinya seluruh umat Islam ini kan menyatu semuanya, ada. Kata Abdullah bin Abbas, tidak, karena berdasarkan hadis dari Rasulullah, sumu li ru'yatil hilal waftiru li ru'yatil hilal. Berpuasalah kalian ketika kalian melihat bulan. Di mana wilayah di situ, apalagi pemerintahnya sudah berbeda, melihat bulan, disitulah kemudian ditetapkan satu Ramadan. Di mana wilayah yang belum melihat bulan, maka dia tidak bisa menyesuaikan dengan wilayah tersebut. Itu sebabnya kalau terjadi perbedaan, tapi tahun ini mudah-mudahan tidak terjadi perbedaan, kecuali kalau memang yang tak mau sama. Dia ada juga tak mau sama, Pak Bu. Kalau Bapak Ibu ingin jalan, nanti jalan ke Padang. Nama kelurahannya Kelurahan Kelumbuk namanya. Saya kuliah dulu, rumah kos saya tak jauh dari situ. Itu kalau mereka puasa, pokoknya 2 hari lebih dulu dari pemerintah. Kalau pemerintah menetapkan Sabtu puasa, aja kami sudah puasa. Dia tidak akan pernah sama dengan Muhammadiyah dan dia tidak akan pernah sama dengan pemerintah. Pokoknya dia lebih dulu 2 hari. Entah apa pula, mungkin ilmu Islam rasanya tidak pula. Ilmu ru'yah, itu mungkin yang mana kita tengok bulan itu. Allah alam Bapak sekalian. Bapak Ibu sekalian, itu poin pertama yang ingin saya sampaikan. Kita selaku orang pemerintah, saya mengajak kita untuk mengikuti pemerintah. Mungkin gitu. Bapak Ibu sekalian, Ramadan adalah sayyidus syuhur, penghulu dari semua bulan. Sehingga Pak Bu, tidak ada nama dan julukan terbanyak yang dimiliki oleh bulan yang 12 bulan tersebut kecuali Ramadan. Dia dijuluki dengan syahrus syiyam, bulan puasa. Karena sebulan penuh kita berpuasa. Ustaz, kita kan sudah menjalankan puasa Nabi Daud. Saya tengok wajah Bapak Ibu ini banyak mungkin yang menjalankan puasa Nabi Daud. Wajah-wajah puasa semua ini. Cuma saya tidak tahu apakah puasa memang puasa atau puasa karena perjalanan dinasnya ada dipotong 50%. Tapi nasib Bapak Ibu masih mending gitu. Kalau kami di Kementerian Agama ada 2 bidang. Untung saya sudah pindah dari bidang itu, Pak. Bidang pendidikan ada 2, itu bidang madrasah dan bidang papkis. 0 rupiah perjalanan dinasnya. Jadi kalau Bapak Ibu agak ngomel-ngomel, apa Anda menjalan ke Kemenak supaya Bapak Ibu bersyukur. 0 rupiah, Pak. Jadi kata saya ke kawan-kawan, perbanyaklah khatam Quran lagi sekarang ini, kata saya. Perbanyak zikir, perbanyak masak-masak di kantor, kata saya, supaya hemat pengeluarannya. Jangan makan-makan siang lagi di rumah makan atau di kafe, kata saya. Karena perjalanan dinasnya tidak ada, kata saya. Bapak Ibu sekalian, maka kalaupun sudah menjalankan puasa Nabi Daud, kan muncul pertanyaan, sudah banyak puasa Ustaz, kenapa harus ada puasa berturut-turut tiap hari 1 bulan pula lagi? Jadi Bapak sekalian,
Ada dua penelitian Pak Bu yang saya baca. Pertama, penelitian dari seorang ilmuwan berkebangsaan Rusia, namanya Nikola Velmi. Dikatakan olehnya, siklus kehidupan manusia dalam 1 tahun, dia membutuhkan puasa setiap hari berturut-turut minimal 4 pekan. Kalau 4 pekan kan berarti 28 hari. Nah, kita alhamdulillah umat Islam standar minimalnya sudah lewat. Kalau tak 29, 30 hari. Kalau Sya'bannya 29, otomatis Ramadan 30 tuh Pak. Nah, maka Bapak Ibu lebih suka Sya'ban 29 atau 30 Pak? Sebab kalau 30 Sya'ban 29 kita puasa. Nah, kalau kebanyakan orang lebih suka, biarlah hari Jumat itu tak nampak hilal Ustaz. Se-Indonesia kok dapet tak nampak Ustaz. Jadi Sya'bannya 30, Ramadan 29, berkurang sehari gitu ya. Tapi itu orang di luar BPKAD itu Pak. Karena kalau di BPKAD ini kalau bisa 40 hari puasa, 40 hari puasa. Macam puasa Nabi Musa Pak. Puasa Nabi Musa itu kan sebulan Ramadan tambah 10 hari setelah Ramadan, 40 hari. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Seorang ilmuwan berkebangsaan Amerika namanya Andrea Weiler, yang hasil penelitiannya itu dipublikasikan pada tanggal 3 Ramadan tahun 1425 Hijrah di salah satu majalah di Arab Saudi sana. Dia mengatakan bahwa kalau kita menjalankan puasa setiap hari berturut-turut selama Ramadan tersebut, 10 hari pertama insya Allah memperbaharui 10% sel-sel tubuh kita. 10 hari kedua 60% sel-sel tubuh kita terbarukan. 10 hari ketiga terbarukan 100%. Kalau mengikuti pola puasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang dia berpuasa bulan Ramadan, maka keluar dari Ramadan 10 kali lipat imunitasnya meningkat. Saya punya adik Pak Bu, tugasnya di RSUD Arifin Ahmad. Dia cerita, kalau Ramadan itu agak santai sedikit kerja kami. Kenapa begitu? Pasien agak berkurang, kecuali pasien-pasien yang punya riwayat penyakit sebelum Ramadan. Tapi begitu keluar Ramadan, itu banyak lagi dia. Kenapa begitu? Karena segala sesuatu yang tak diminum, tak dimakan di Ramadan, keluar dari Ramadan dimakan semua. Minuman tidak pernah minum minuman kaleng, minuman kotak, habis semua. Kotak dan kalengnya saja tidak dihabiskan. Itu pun karena keras, kata kawan-kawan saudara. Kalau lunak saya habiskan juga diri. Jadi Bapak Ibu sekalian, maka wajar saja kalau dikatakan oleh Rasul, perut itu adalah sumber dari segala penyakit. Itu sebabnya perlu kemudian diajak berpuasa. Kenapa misalnya ketika kita berpuasa itu diajarkan oleh Rasul, akhirkan sahur, segera akan berbuka. Sahur nggak boleh sengaja ditinggalkan Pak Bu. Ya, ada pula ibu-ibu yang di luar sana, bukan di sini. Dia katakan, dia beri ultimatum pada anak dan suaminya. Pokoknya bunda tak akan bangun untuk sahur. Bunda berat kerja bunda di kantor. Nah, kalau nak sahur kalian lambat-lambat tidur, makan kenyang-kenyang. Nah, tak akan bangun bunda sahur. Yang penting tidur. Tidak di sini. Sini ini wajah-wajah tahajud di semua ibu-ibu sini. Jam 3 ada bangun nih tahajud semua. Insya Allah. Amin. Nah, amin ibu nih. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita telah imsak memulai puasa yang diawali dengan sahur, 8 jam pertama kita memulai puasa, organ perut kita bekerja mengolah makanan yang kita makan ketika sahur. Itulah yang diolah menjadi kalori. Tapi begitu lewat
8 jam, berarti setengah 1 Pak, sekitar setengah 1. Maka organ perut kita istirahat. Selama ini boleh jadi tidak ada istirahat baru. Pagi jam 8 dan sarapan habis apel. Tidak di BPKD saya cerita. Di kantor-kantor lain itu selesai apel hilang semuanya, tidak ada di kantor. Rupanya tempat-tempat sarapan yang penuh. Lalu kemudian jam setengah 11 kadang dah makan lagi. Makan apa? Makan ringan-ringan. Yang ringan-ringan, mie kering ada sudah sepiring. Misal 2 bisa enggak. Nanti jam 2 dah makan pula dia. Jadi praktis tidak ada istirahat organ perut kita. Maka 8 jam setelah itu berarti setengah 1 sampai setengah 9 malam. Misalkan kita berbuka setelah 7 Ustaz kurang lebih. Iya, kita enak di Indonesia baru. Tapi ada belahan bumi di bumi ini Pak Bu, mereka puasa bisa 18 jam. Mereka bisa sampai puasa 20 jam, lebih lama siang daripada malam. Kita enak tinggal di Indonesia. Maka kalau urusan puasa Pak Bu, tinggal di Indonesia aja lah. Kalau di Arab lebih lama, kadang lebih lama setengah jam atau bisa lebih lama 1 jam. Karena siangnya lebih lama daripada malam. Itu makanya Ramadan cuacanya panas. Maka sekalian 8 jam setelah dari setengah 1, maka kemudian diolah sisa-sisa lemak dari sisa yang kita makan sebelumnya belum terolah. Itulah yang kemudian diolah melalui kegiatan fisik kita menjadi glikogen, menjadi kadar gula Pak. Maka ketika tiba waktu berbuka itu tak boleh ditunda. Kalau ditunda Pak Bu, kalau ada yang mengatakan Ustaz, saya tahan pulang tarawih aja lah berbuka. Saking semangatnya dia, selain melakukan perbuatan makruh, dia menzolimi dirinya sendiri. Karena nanti khawatirnya otaknya akan keracunan, karena tidak ada lagi yang akan diolah Pak Bu. Otaknya keracunan, maka kemudian dia pun kejang-kejang dan akan pingsan. Itu sebabnya Rasul mengatakan segera akan berbuka. Tapi untuk segera berbuka itu yang sehatnya Rasul anjurkan makan yang ringan-ringan. Kenapa Rasul anjurkan makan kurma Pak? Apakah ada buah lain? Oh, zaman Rasul buah lain sudah banyak juga Pak. Anggur sudah ada. Begitu juga semangka yang di bulan Ramadan tingkat jual belinya laris betul, itu sudah ada. Bukan tak ada Pak. Tapi ternyata kurma ini memiliki nilai kalori yang tinggi. 12 butir kurma kata ahli kesehatan itu nilainya setara dengan nilai kalori dari sepiring nasi. Ya, artinya Bapak Ibu kalau sudah makan kurma 12 butir tidak perlu makan nasi, tidak salah itu. Cuman kan kita image kita kalau belum makan nasi belum makan ini. Sehingga ketika berbuka tuh pecel dah habis sepiring, kola habis pula semangkuk. Tadi nampak martabak Mesir habis pula sepiring. Sudah itu habis maghrib udah makan Pak, badannya gede. Tadi lo makan apa? Baru nasi deh. Itu kurma yang 30 butir. Itu baru kurma, baru nasi. Makanya akhirnya Pak Bu, nilai kesehatan bagi puasa kita itu kadangkala tidak banyak berpengaruh. Karena, tapi bukan orang BPKD nih Pak Bu. Karena Pak Bu, kalau konsumsi, biaya konsumsi atau biaya perut di bulan Ramadan itu terjadi peningkatan. Sementara biaya sosial tidak meningkat. Kalau sama Rasul kan terbalik Pak Bu. Biaya sosial meningkat, biaya urusan perut malah menurun. Coba tanya ke BI, saya pernah diskusi dengan kawan-kawan BI Pak. Kalau ibaratnya di luar Ramadan itu limbah rumah tangga orang Pekanbaru 300 ton, bulan Ramadan jadi 400 ton Pak Bu. Berarti kan kuat makan itu. Mana yang kuat makan Ramadan itu baru 4 kali sehari itu makan. Sahur makan, berbuka makan, pulang tarawih makan.
nanti nonton TV, main-main WA dan sebagainya, sebelum tidur makan lagi. Karena takut tak kebangun nanti waktu sahur makan. Berarti kan Pak Kadi makan tahu. Di sini tak apa, Bu. Tidak jauh bedanya. Ya. Bapak Ibu sekalian. Maka oleh sebab itu, Pak Bu, dalam surah Al-Baqarah 183 itu redaksinya oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, tanpa menyebutkan nama Allah yang mewajibkan. Jadi artinya seakan kemudian karena keberlangsungan manusia itu sendiri, sehingga dia butuh dengan puasa 1 bulan secara bertuntut tiap hari. Andaikan pun Allah tidak mewajibkan, dia mewajibkan dirinya sendiri untuk puasa. Maka dulu orang-orang pelima bintang, Pak Bu, sebelum kedatangan Nabi Muhammad, mereka punya puasa wajib 26 hari betul-betul, Pak Bu, dalam 1 tahun. Orang Yahudi yang ikut puasa Nabi Musa 40 hari. Belum lagi kemudian yang lain-lainnya. Berarti mereka memandang butuh puasa. Nah, supaya syariat ini tidak salah, tidak menyimpang, Pak Bu, tidak mengada-ada, maka diturunkanlah ayat. Awal mula disyariatkan puasa, Pak Bu, kalau sempat itu yang berjalan sampai sekarang, saya yakin dan percaya banyak kita tidak kuat puasa sebulan penuh. Karena ketika awal mula puasa Ramadan dijalankan, siang hari berpuasa, malam hari kalau ingin tetap mau makan dan minum, tak boleh tidur. Tak boleh tidur. Karena kalau tidur, Pak Bu, berarti sudah dianggap puasa. Misal tidur jam setengah 10 malam, bangun jam 2, kan masih panjang malam, tidak boleh makan. Dengan tidur tadi sudah dianggap berpuasa. Maka sekalian, banyaklah ketika itu kalau sahabat-sahabat yang kaya, mereka cuti dari kegiatan bisnisnya. Karena siang hari mereka butuh tidur. Karena malam hari tidak tidur-tidur, baru. Sholat tarawih masa Rasul itu, baru. Kenapa tidak Rasul rutinkan tiap malam berjamaah? Karena mulai sholat tarawih itu adalah jam 12 malam. Sahabat berkata, kalau selesai kami sholat tarawih dan witir, kami harus berlari-lari pulang ke rumah khawatir waktu sahur habis. Nah, berarti sekitar 4-5 jam sholat tarawih dan witir. Kira-kira di masjid kita, Pak Bu, kalau dipraktekkan agak 3-4 jam sholat tarawih, ada jemaah itu, Pak. Jam 12 malam pula lagi mulai kita mengikuti sunnah Rasul. Karena Rasul sholat tarawihnya setelah tengah malam. Oleh sebab itu, untuk tahun ini, kata Ketua Panitia Ramadan, untuk tahun ini kita sholat tarawih lewat tengah malam dan berakhir menjelang waktu subuh. Saya kena percaya ketua tadi tanya kedatang tanda ada. Di Ketua Panitia Ramadan ini banyak yang hebat bicara, Pak Bu, prakteknya kadang-kadang. Kejadian ini, Pak Bu, dulu sekitar 10 tahun lebih yang lalu dilakukan razia warung kelambu. Ada kan ketangkap pula BPKAD nanti di situ, Pak Bu. Wajah tak nampak, kaki nampak. Kaki nampak. Warung kelambu itu artinya tempat orang makan siang hari. Yang ikut razia ketika itu dilibatkan dari MUI Kota Pekanbaru. Maka kami mewakilkan ketika itu Ketua Komisi Fatwa. Begitu sidak, Pak Bu, tertangkaplah sedang makan Ketua Panitia Ramadan. Kenapa tahu Ketua Panitia Ramadan, Pak Bu? Ketua Panitia Ramadan di masjid tempat Ketua Komisi Fatwa MUI Kota tadi. Yang tadi malam baru berapi-rapi dia membacakan hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh perhitungan, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Rupanya siang hari ketangkap di warung kelambu. Kalau bahasa orang Pekanbaru sedang beyoyo makannya pas itu, Pak, bertambuh pula deh. Bapak Ibu sekalian,
Maka Bapak sekalian, Ramadan ini istimewanya itu pertama adalah karena ada puasa, sehingga julukannya adalah Syahrus Syiyam. Yang kedua Pak Bu, Ramadan ini dijuluki dengan Syahrul Nuzulus Suhuf wal Kitab, bulan diturunkannya suhuf dan kitab-kitab samawi. Suhuf Nabi Ibrahim itu turun malam pertama Ramadan. Kitab suci Taurat turun pada malam 6 Ramadan, diturunkan pada Nabi Musa. Kitab suci Zabur diturunkan pada malam ke-12 Ramadan. Kitab suci Injil kali pertama itu diturunkan pada malam 12 Ramadan. Kitab suci Al-Quran kali pertama itu diturunkan adalah malam 17 Ramadan. Bahkan dalam kitab Manahilul Irfan fi Ulumil Quran itu disebutkan Pak, Al-Quran itu turun 3 tahap. Tahap pertama sekaligus bulan Ramadan ke Lauhul Mahfuz. Tahap kedua dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia itu turun per paket per tahun. Turun pada malam Ramadan. Walaupun tak disebutkan lihatnya malam keberapa. Dari langit dunia kepada Nabi Muhammad itu turun pertama kali adalah pada malam 17 Ramadan. Itu sebabnya Pak Bu, Ramadan ini juga dijuluki dengan Syahrul Tilawah, bulan membaca Al-Quran, atau Syahrul Tadarus, bulan bertadarus Al-Quran. Oleh sebab itu Pak Bu, saya menganjurkan pada kita, target Ramadan itu minimal 1 kali kita khatam Quran. Kalau 1 kali khatam Quran, ini Quran Pak Bu, ini namanya Quran pojok. Namanya Quran pojok. Artinya setiap akhir halaman itu diakhiri dengan nomor ayat. 1 juz berarti tidak kurang dari 10 lembar, berarti 20 halaman. Kalau berdasarkan setiap selesai sholat 5 waktu, berarti minimal kita membaca 2 lembar, 4 halaman. Maka oleh sebab itu Pak Bu, disiplinkan diri kita. Cuman jangan gara-gara nak khatam Quran. Ini mohon maaf Pak Bu, kesalahan besar terjadi ini. Ustaz sedang ceramah siang zuhur, dia asyik baca Quran dia. Itu salah besar tuh Pak Bu. Membaca Al-Quran itu memang bagus Pak Bu, tapi itu ibadah fardiyah. Yang lakukan kita, yang penerima manfaat adalah kita. Tapi kalau mendengarkan majelis ilmu, memang kewajiban individual. Tapi dengan dapat ilmu itu, kita bisa menyampaikan ilmu kepada orang lain. Ibaratnya Pak Bu, kalau baca Quran itu bagaikan bintang. Walaupun banyak, dia hanya menerangi dirinya saja. Tapi mendengarkan ilmu bagaikan bulan purnama. Walaupun 1, tapi dia akan menerangi seisi bumi atau alam semesta ini. Jadi Bapak Ibu jangan nanti Ustaz sedang ceramah zuhur, nanti Bapak Ibu baca Quran dulu macam orang paling soleh sedunia aja. Macam nggak ada waktu lain lagi, macam mungkin sebulan Ramadan itu 10 kali dia khatam mungkin. Akhirnya Ustaz berceramah, ada baca Quran. Saya secara pribadi itu Pak Bu kadang-kadang tersinggung juga ini. Apakah kehadiran saya ini dibutuhkan oleh jamaah di sini? Dia asyik baca Quran ya. Hari-hari lain nggak menampaknya baca Quran Pak Bu. Itu yang jadi masalah. Tiba Ramadan tuh baca Quran ya Bu. Boleh Pak Bu, tapi sedang majelis ilmu. Kata Rasul Pak Bu, 1 detik saja memikirkan tentang kebesaran Allah atau memikirkan ilmu itu lebih utama daripada sholat 1 malam suntuk, sholat tahajud. Bayangkan itu fadilahnya. Apa diambil seketik-seketik yang besar-besar ditinggalkannya. Majelis ilmu itu 20 menit misalnya. Berapa tuh Pak detiknya itu? 20 menit kali 60 detik. Berapa tuh Pak Bu? Maka sekalian, targetkan memang baca Quran, tapi kemudian tidak mengabaikan ibadah lain.
Jangan nanti Bapak Kepala BPKAD nanti jalan ke ruangan, baca Quran do segalanya. Itu masalah keuangan yang pegawai pemerintah Provinsi Riau tidak selesai. Tengok pula ruang sekolah tidur. Rupanya dia dapat ilmu pula tidurnya orang puasa adalah ibadah. Pak Kaban tak pula berani menegur itu sedang ibadah. Maka hari ini saya umumkan Bapak, kalau ada hadis disebut hadis tidurnya orang puasa adalah ibadah, Bapak Ibu, hadis itu hadis palsu. Tidak ada hadis itu Pak Bu. Tidak ada hadis itu. Jangan diser-ser pula kesana kemari. Saya sejak S2 dulu sudah belajar ilmu takhrijul hadis. Saya telusuri hadis itu Pak Bu. Dalam seluruh kitab hadis tidak ada satu pun. Sahih Bukhari tidak ada, Sahih Muslim tidak ada, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah, Al-Musnad Imam Ahmad bin Hanbal 6 jilid Pak Bu, lebih tebal lagi dari Al-Quran. Ini jilidnya 6 jilid. Paling banyak hadis tidak ketemu juga Pak Bu. Al-Muwatta Imam Malik dah ketemu juga. Sunan Darimi di kitab hadis mana nobo-sobo tu Pak Bu. Saya pun heran juga, kadang-kadang sebagian penceramah itu pula jualannya. Maka sekalian, di MDI itu saya tegaskan, jangan ustaz-ustaz mengatakan itu hadis. Bukan berarti tidak boleh menyampaikan itu. Tidurnya orang puasa itu memang bisa bernilai ibadah kalau sekedar menghilangkan rasa ngantuk agar nanti malam qiyamul Ramadannya berkualitas. Ini tidak habis tahu udah tidur dia. Jam 9 di kantor udah tidur pula dia. Yang biasa sarapan tak sarapan. Lalu kemudian sore hari udah tidur pula dia. Mendengar ceramah Ramadan, santapan hari rohani Ramadan malam hari, dan tidur pula dia. Kalau begitu sekalian, tentu tidak ada prestasi di bulan Ramadan. Sementara Rasul Pak Bu dan perjalanan sejarah Islam, perang Badar terjadi bulan Ramadan. Persiapan perang Uhud terjadi Ramadan tahun ketiga Hijrah. Persiapan perang Khandaq terjadi bulan Ramadan tahun kelima Hijrah. Fathul Mekah, pembebasan kota Mekah dari kekuasaan orang musyrik, itu terjadi bulan Ramadan tahun ke-8 Hijrah. Menang umat Islam dalam perang Tabuk. Perang Tabuk itu 3 bulan. Satu di antara bulannya adalah Ramadan tahun 9 Hijrah. Kemenangan pasukan dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib ke Yaman itu terjadi bulan Ramadan tahun 10 Hijrah. Islam sampai ke Afrika Utara, Maroko tahun 53 Hijrah bulan Ramadan. Dari situ Islam menyeberang ke Eropa, lalu mencerdaskan orang Eropa selama 750 tahun sampai akhir abad ke-15. Itu terjadi bulan Ramadan tahun 91 Hijrah. Berarti kan Ramadan bulan untuk mengukir prestasi, bukan bulan untuk bermalas-malasan. Jadi jangan boleh jadikan itu dalil nanti baru. Apa dulu ya bang? Jangan tuh ya. Coba ibadah ini nak. Ibadah no. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Ya tuh kacau jadi itu baru. Padahal dengan puasa itu, kata para ahli kesehatan, 3 kali lipat konsentrasi kita meningkat. Mestinya di bulan Ramadan tidak ada terjadi kesalahan-kesalahan. Maka itu sebabnya Bapak sekalian, para penghafal Quran itu Pak Bu, itu sejak bulan Rajab mereka sudah puasa. Kalau mereka yang habis 30 juz itu, mereka punya ritual. Satu di antara ritualnya, 1 bulan penuh Rajab, 1 bulan penuh Sa'ban, 1 bulan penuh Ramadan, 3 bulan itu mereka berpuasa. Walaupun hadis yang dipakai itu hadis dhaif atau lemah, yang tidak boleh dipakai itu adalah hadis maudhu', hadis palsu, tak boleh Pak. Bapak Ibu sekalian, di bulan Ramadan 1 amalan sunat itu kita lakukan fadilahnya sama dengan 1 amalan fardu.
Satu amalan fardu di bulan Ramadan sama nilainya dengan 70 amalan fardu di luar Ramadan. Ramadan adalah bulan berbagi. Siapa yang mampu berbagi takjil perbukaan di bulan Ramadan, pertama dosanya digugurkan, kedua derajatnya diangkat, yang ketiga Pak Bu, dia mendapatkan pahala seperti pahala orang berpuasa yang diberi perbukaan tersebut. Maka Pak Bu, orang yang tahu tentang hal ini, mereka akan berebut peran untuk bisa berbagi takjil. Maka tadi disebutkan Pak Bu, itu berbagi takjil juga ya. Nah, keluarga besar BPKAD kita, jangan sampai ada yang nolak Pak Bu. Kalau tidak ada itu kapan lagi kita Pak Bu? Lagi pegawai Pemprov ini TPP yang besar. Ini Kemenak cemburu terus mendengar orang Pemprov terima TPP. Saya kabit di Pak Bu di Kemenak, kabit saya di Kemenak Pak Bu. Tunjangan atau tukin saya gabung dengan gaji saya, semuanya itu Pak Bu dengan uang makan. Itu jangan-jangan lebih tinggi eselon 4 di Pemprov daripada saya. Nah, itu dulu. Eselon 4 jangan eselon 3. Kalau eselon Pak Ispan dengan saya jauh ketinggalan saya. Karena kami keluarga ikhlas beramal. Pokoknya saya sudah ikhlas beramal. Maka SPD kalau nol kata saya ikhlas beramal. Memang ikhlas beramal loh. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau para sahabat Pak Bu di bulan Ramadan itu minimal 20% dia keluarkan penghasilannya untuk berbagi. Zakat kan 29% gimana Pak Bu? 17,5% itu yang sunat berbagi Pak. Berbagi. Maka kalau ada yang ingin promosi-promosi jabatan, nah, kan tadi dia diangkat derajatnya, satu utama diangkat derajatnya. Tidak cukup dengan visi-visi dengan Pak Kaban baru. Kaban, saya sudah 20 tahun kerja di sini, ini Pak Kaban, Pak Kaban promosikan awak gue. Ya sebentar itu juga disebut, tapi sedekah kurang. Penitnya minta ampun. Nah, padahal Pak Bu, sedekah itu melapangkan rezeki. Maka dikatakan oleh Rasul, mana qasad sadaqatum min mal, tidak akan berkurang harta disebabkan karena sedekah. Maka yakinlah itu Pak. Saya selalu menyampaikan ke kawan-kawan, Pak Prabowo sekarang ini sedang melakukan penghematan. Penghematan ini insya Allah baliknya ke kita juga nanti. Mungkin setahun ini kita kaget, tapi kalau betul yang dikatakan itu untuk investasi besar-besaran di Indonesia, kalaulah kemudian ekonomi hidup Pak Bu, ekonomi hidup, insya Allah kesejahteraan kita pun akan meningkat. Akan meningkat tuh Pak Bu. Nanti kita akan rasakan 2-3 tahun ke depan itu kita akan rasakan. Artinya sekarang ini kita ibaratnya mengencangkan ikat pinggang. Tapi tiba masanya nanti Bapak-Ibu sekalian, kesejahteraan itu akan meningkat dan balik ke kita. Terakhir Pak Bu, banyak kemudian dari Ramadan yang tidak cukup waktu kita membahasnya. Tentu butuh persiapan menjelang datangnya Ramadan. Apa persiapan kita Pak Bu? Yang pertama, bersihkan diri dari berbagai dosa. Dosa kepada Allah selesaikan dengan taubat dan nasuha. Dosa kepada sesama manusia kita saling bermaaf-maafan. Tidak ada manusia yang tak bersalah Pak Bu. Hari ini kalau ada saudara kita bersalah lalu kemudian kita maafkan, satu waktu ketika kita bersalah orang akan lebih mudah memaafkan kita. Tapi kalau hari ini kita tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain, tiba masanya di kita nanti orang lebih tak bisa lagi memaafkan kesalahan kita. Maka oleh sebab itu kita selesaikan kesalahan kekhilafan sesama kita dengan berjabatan tangan. Karena dikatakan oleh Rasul, saya diperintahkan oleh malaikat Jibril mengaminkan doa. Satu di antara doa yang diaminkan itu adalah
jangan terima ibadah puasa Ramadan orang yang masih terputus silaturahimnya sampai datangnya Ramadan. Nah, oleh sebab itu kita bermaaf-maafan antara satu dengan yang lain. Yang kedua, bersihkan hati dari berbagai penyakit hati. Ini mestinya Pak Bu, sudah mulai kita lakukan dulu sejak Rajab. Rajab bulan membersihkan diri dari dosa, Sa'ban bulan membersihkan hati kita. Kata Imam Al-Ghazali, Pak Bu, ada 10 macam penyakit hati yang harus kita bersihkan. Marah, dendam, dengki, buruk sangka. Itu sepaket tuh Pak Bu. Selesai dengan bermaaf. Sombong, ujub, tak boleh ada. Rakus, pelit, tak boleh ada. Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta berlebih-lebihan pada kehidupan dunia, takut pada kematian, dan ria. Kita bersihkan 10 macam penyakit hati tersebut. Sebab kalau itu masih ada, maka ibadah Ramadan kita bermasalah. Nah, yang ketiga Pak Bu, siapkan diri dengan ilmu. Sebab nanti khawatir Pak Bu, kita menyangka kita puasa, tapi puasa kita tidak sah, atau puasa kita batal. Ini contoh paling sederhana Pak Bu. Dalam mazhab Syafi'i dan jumhur ulama, rukun puasa itu 2. Yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Sekarang pertanyaannya, niat itu kapan kita ikrarkan? Dalam pandangan mazhab Syafi'i Pak Bu, niat itu setiap malam harus kita lafalkan. Nggak bisa kita berniat, sengaja aku berpuasa untuk 1 bulan penuh di Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Tak bisa Pak Bu. Karena kita siang berpuasa, maghrib kita telah batalkan puasa, kecuali puasanya siang malam 30 hari. Kalaupun itu terjadi, saya kena percaya 3 hari kita sudah dirawat di rumah sakit. Siang malam Pak Bu. Maka oleh sebab itu, jangan lupa setiap malam kita pasang niat. Jangan lupa Pak Bu, kalau tidak pasang niat pindah mazhab ke mazhab Hanafi. Mazhab niat itu tidak rukun tapi syarat sah. Pindah untuk sekali sebulan aja mazhab Maliki. Jadi Pak Bu, Imam Syafi'i itu belajar pada Imam Malik, Imam mazhab dari mazhab Maliki sampai meninggal Imam Malik. Imam Syafi'i memang tak sempat belajar pada Imam Abu Hanifah, Imam mazhab dari mazhab Hanafi, karena tahun lahirnya Imam Syafi'i adalah tahun wafatnya dari Imam Abu Hanifah. Tapi dia belajar kepada muridnya Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad Hasan As-Syaibani. Jadi Pak Bu, dengan kehati-hatian yang tinggi itulah akhirnya dia simpulkan niat puasa itu adalah rukun. Contoh yang kedua Pak Bu, syarat sah puasa itu adalah dilakukan dalam keadaan suci. Ini contoh, ibu-ibu ternyata haid. Sucinya haid itu Bu, bukan karena darahnya habis, tetapi sucinya itu disebabkan dia sudah mandi wajib. Kalau dia belum mandi wajib, walaupun darah haidnya sudah habis, berarti dia belum suci. Mohon maaf nih Pak Bu, kadang-kadang ada suami istri, kata istrinya, seminggu abang nak yoga katanya, perlu 2 kali mandi, tak do katanya. Itu pakai bahasa kiasan kan paham apa ya. Terjadilah kemudian sesuatu yang diinginkan antara suami istri tadi. Sementara kan istri belum mandi wajib, maka suami dan istri tadi berdosa karena dia berhubungan sementara istrinya belum mandi wajib. Maka butuh kesabaran ke ibu-ibu. Maka suami-suami intai istri itu kalau lah basah rambutnya, dan ketika lah selesai katanya, amalah katanya, jangan begitu saja. Nah, oleh sebab itu Pak Bu, sebelum terbit fajar itu yang dalam keadaan berhadas besar tersebut harus dipastikan sudah mandi wajib. Sama juga Pak Bu, di bulan Ramadan, Ustaz, malam hari Ramadan itu boleh hubungan suami istri? Boleh, tidak ada larangan, kecuali sebelum turunnya surah Al-Baqarah 187 dulu.
itu memang sama-sama sebulan penuh tidak boleh Bapak sekalian. Untung turun surat Al-Baqarah 187. Kalau tidak sebulan penuh puasa. Jadi Bapak sekalian, kalau terjadi hubungan suami istri malam hari, maka dia harus sebelum masuk waktu subuh, dia harus memastikan diri sudah mandi. Kalau sekiranya dia belum mandi wajib, lalu azan subuh dikumandangkan, dia puasa Pak Bu, itu dalam pandangan mazhab Syafi'i, dia dianggap tidak sah puasa. Hari itu berarti dia dianggap tidak berpuasa. Banyak persoalan-persoalan lain Bapak sekalian yang perlu didalami ilmunya. Oleh sebab itu sekalian, beberapa hari ke depan ini, kalau perlu, kalau buka di waktu-waktu senggang, buka di internet itu kajian tentang puasa, atau beli buku tentang fikih puasa, agar kemudian nanti betul-betul Bapak sekalian, ibadah puasa kita itu tidak ada yang jalan. Nah, inilah barangkali Bapak sekalian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau sekiranya dalam kajian ini telinga Bapak Ibu terganggu, karena ini pula ujiannya mungkin kalau ada tinggi nada volume suara saya itu ada kata-kata itu burukan Pak. Tadi dia diam aja Pak Bu, tidak ada batu. Tapi kalau mulai bercakap tinggi nada sedikit, kata itu burukan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian tidak risih dengan kondisi itu. Semoga Bapak Ibu senantiasa sehat walafiat semuanya, dan kita selaku ASN bisa bekerja dengan baik selama kita sampai selesai ASN kita. Tidak ada kemudian tersangkut dengan kasus-kasus, dan semoga keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Al-Ustaz Bapak Dr. Fahri, yang kami hormati rekan-rekan Pak Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbidang, Kepala Subbagian, pejabat fungsional, adik-adik ASN, dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini bisa berkumpul di Masjid Al-Karomah ini dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Selawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Ustaz Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Ustadz, tidak banyak yang ingin saya sampaikan karena sudah disampaikan panjang lebar oleh Pak Ustadz berkenaan dengan esensi bulan suci Ramadan. Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita, terutama bagi kita selaku ASN, yaitu dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan ini. Jangan dijadikan bulan suci Ramadan ini sebagai alasan untuk bermalas-malasan. Nah, penekanan ini perlu menjadi perhatian kita semua. Justru di bulan Ramadan ini bagaimana kita berupaya meningkatkan prestasi dan lebih baik lagi kinerja kita ketika di bulan Ramadan. Tadi disampaikan paling tidak ketika kita berpuasa itu pemikiran kita ini diberi kelebihan di dalam bulan puasa, sehingga kita bisa mencermati hal-hal mana yang benar, mana yang salah. Nah, ini harus kita manfaatkan ketika kita melaksanakan tugas sehari-hari di BPKAD. Apalagi tugas kita ini berkaitan dengan angka-angka. Salah sedikit saja berdampak cukup tidak bagus. Nah, tentu ini menjadi perhatian bagi Bapak Ibu sekalian. Mari dalam rangka bulan suci Ramadan ini kita lebih meningkatkan kinerja kita dan lebih meningkatkan prestasi kita. Karena ketika kinerja kita meningkat, prestasi kita meningkat,
tentu akan berdampak kepada TPP kita. Karena standar TPP itu kan kinerja. Nah, kalau tidak ada kinerja, bagaimana mau dibayar TPP? Ya, kan? Selama bulan Januari kan belum ada kerja kita, duduk-duduk aja. Di bulan suci Ramadan ini TPP kita juga cair. Amin. Bisa jadi sekaligus dengan THR. Kemudian yang kedua ingin saya sampaikan bahwa dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan ini, seperti tagline yang mungkin Bapak Ibu baca, yang saya sampaikan itu, saya selaku Kepala BPKD mengucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan. Mari kita tingkatkan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Mari kita bersihkan hati kita, diri kita dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Salah satu caranya adalah dengan bermaaf-maafan, bersilaturahmi, berjabat tangan. Saya atas nama pribadi, keluarga, dan mewakili para kepala bidang, kepala subbidang, Pak Sekretaris, tentunya mengucapkan permohonan maaf sedalam-dalamnya kepada Bapak Ibu sekalian jika selama ini banyak hal yang kurang berkenan atau menyakiti perasaan Bapak Ibu sekalian. Tentunya dalam rangka membersihkan diri saya mengucapkan permohonan maaf seterus-terusnya. Karena saya yakin pasti Bapak Ibu akan memaafkannya. Karena kalau tak dimaafkan, SPT-nya mungkin saya pending. Pasti dimaafkan ya. Tadi disampaikan Pak Ustaz, Kemenna aja sampai 50%, ada bahkan bidangnya yang tidak ada perjalanan dinas. Nah, Bapak Ibu sekalian masih bersyukur gitu, masih bisa melaksanakan perjalanan dinas, ya mudah-mudahan ya, tidak seperti yang di Kemenna ya. Ada satu bidang yang tak ada anggaran untuk perjalanan dinas sama sekali. Saya yakin di setiap bidang kita walaupun sudah diefisiensi sampai 50% masih ada perjalanan dinasnya. Karena kami maklum dan dinas ini Pak Ustaz salah satu tambahan penghasilan juga ya, bagi ASN ini. Barangkali itu beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan. Semoga kita diberi kesehatan, bisa melaksanakan ibadah yang lebih baik lagi di tahun ini, dan mudah-mudahan kita diberi keberkahan dalam rangka bulan suci Ramadan ini. Dan saya mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian, dan saya akhiri dengan ucapan bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma anzil rahmatal maghfirata was salamata was sakinata wal afiyata was sihhata ala hazil jama'ah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, berakhir juga